Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fitriani dengan NIM A1J22251 dari Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 22. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang proses encoding dan decoding. Tugas ini saya buat untuk memenuhi UTS saya pada mata kuliah psikolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Siti Fitria SSMA. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang proses encoding dan proses decoding. Proses encoding itu adalah proses penyusunan atau proses pengiriman pesan, di mana orang yang menyusun pesan atau yang mengirimkan pesan itu disebut dengan encoder. Kemudian ada proses decoding. Decoding itu adalah kita menelaah atau menafsirkan pesan yang kita dapat atau yang kita dapatkan dari encoder. Atau lebih jelasnya, decoding itu adalah orang yang menerima pesan. Jadi, orang yang menerima pesan ini disebut dengan decoder. Kemudian, menurut Garma itu membagi proses encoding menjadi 3 model. Yang pertama itu ada level linguistik, kemudian itu ada level psikologi, yang terakhir ada level akustis. Maksudnya level linguistik itu yaitu bagaimana si pengirim akan menggunakan bahasa-bahasa yang akan mereka sampaikan kepada encoder. Dari bahasa-bahasa tersebut, pengirim itu akan mengekspresikan bagaimana mereka bisa menyampaikan pesan-pesan mereka atau tujuan mereka. Nah, dari ekspresi tersebutlah baru mereka akan mengeluarkan getaran-getaran suara yang akan ditangkap oleh encoder. Nah, untuk masih menurut Garma itu membagi model dalam decoding menjadi 3 juga, yaitu model itu kebalikan dari encoding tadi. Kalau yang pertama tadi adalah level linguistik di dalam encoding, kalau decoding itu yang pertama itu ada level akustis, yang kemudian ada level psikologi, yang kemudian ada level linguistik. Nah, maksudnya kenapa duluan dari level berbeda, kebalikan dari level encoding tadi, karena decoding ini adalah proses penerimaan pesan. Jadi, kalau sebagai seseorang yang menerima pesan itu pasti yang pertama itu ada level akustis, di mana seseorang yang menerima itu pasti mereka tuh akan mendengar terlebih dahulu getaran-getaran suara apa yang keluar dari encoder si pengirim. Dari situ, dari getaran-getaran suara, mereka si decoder ini tadi bisa mengekspresikan getaran-getaran suara tersebut. Kemudian dari mengekspresikan, barulah mereka bisa menangkap bahasa-bahasa yang digunakan oleh si pengirim atau si encoder tadi. Kemudian itu ada model encoding dan decoding menurut Chomsky. Model encoding dan decoding menurut Chomsky ini juga ada 3. Yang pertama dalam model encoding, Chomsky membagikan menjadi 3 macam, yaitu pertama itu ada level semantik, yang kedua itu ada level sintaksis, yang ketiga ada level fonologi. Nah, maksudnya di dalam encoding, kenapa harus memiliki 3 level itu? Yang pertama, maksud dari level semantik itu, pasti setiap pengiring atau setiap encoder, pasti mereka akan yang pertama itu pasti akan memikirkan bagaimana atau makna yang akan mereka sampaikan atau tujuan apa yang akan mereka sampaikan kepada decoder. Dari ketika mereka sudah menemukan makna-makna atau tujuan yang akan mereka sampaikan kepada encoder, barulah mereka di situ akan menyusunkan struktur kalimat apa yang akan mereka gunakan dalam menyampaikan maksud tadi, agar si penerima atau si decoder ini bisa memahami apa tujuan tersebut. Nah, dari struktur kalimat tadi sudah didapatkan makna, sudah didapat struktur kalimat, barulah di situ mereka akan mengeluarkan bunyi-bunyi yang akan mereka sampaikan atau yang akan mereka
keluarkan untuk disampaikan kepada si decoder atau si penerima pesan tadi, sehingga pesan itu bisa diterima oleh si decoder tadi dengan baik. Nah, itu untuk encoding. Dan untuk decoding menurut menurut Chomsky juga ada 3, sama seperti Garma tadi, masih kebalikan. Jadi kalau encoding tadi menurut Chomsky itu dimulai dengan proses level semantik, terus level sintaksis, kemudian ada level fonologi. Dan kalau untuk Chomsky, di dalam decoding menurut Chomsky ini dimulai dari level fonologi, kemudian itu level sintaksis, kemudian ada level semantik. Kenapa dimulai dengan level fonologi? Karena si penerima itu pasti kalau di dalam menerima pesan atau menerima tuturan atau suatu bahasa, pasti mereka itu akan mendengarkan terlebih dahulu bunyi-bunyi apa saja yang keluar dari si encoder. Dari bunyi-bunyi itulah mereka akan berproses dan memikirkan, baru di situ mereka akan menemukan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh si encoder. Dari kalimat tersebutlah baru mereka bisa menemukan atau mendapatkan tujuan atau mendapatkan makna apa yang disampaikan dari encoder, atau apa yang mereka dapat tujuan si pengirim atau si encoder tadi mengirimkan pesan. Nah, makanya dimulai dari fonologi, kemudian sintaksis, dan terakhir itu baru makna. Dan karena kalau si penerima atau decoder ini pasti mereka itu yang terakhir akan mengetahui maknanya terlebih dahulu. Nah, untuk level-level ini sendiri menurut Garman tadi udah ada, menurut Garman, kemudian menurut Chomsky, itu masih dikritik oleh para ahli lainnya. Karena menurut para ahli lain itu bahwa kalau dalam komunikasi atau dalam berbicara itu tidak hanya dari satu arah saja, karena di dalam komunikasi dan berbicara itu ada juga yang dinamakan dengan komunikasi dua arah. Makanya teori model menurut Garman dan menurut Chomsky ini masih juga dikritik. Mungkin hanya inilah materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun teman-teman merasa kurang puas dengan presentasi yang saya sampaikan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.